Salam, kami dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias. Kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa satu, STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. Dua, STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajaran di website STT Nias. Tiga, kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. Empat, setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya, nama Sanda Nathanael, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita berjabat tangan, saya tuntun dalam bahasa Arab, kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya. Sah. Saudara Sandana sudah sah menjadi muslim. Saya ingin memeluk saudara saya yang baru dalam iman. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, terima kasih Pak ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bersama kita ketahui teman-teman, sebuah sekolah tinggi teologi yang ada di Pulau Nias, di Gunung Sitoli teman-teman, atau yang bernama STT Nias. Ternyata ada mata kuliah, ada mata pelajaran, ada pengajaran Islamologi teman-teman. Dan kita sudah mendapatkan bahan-bahannya. Apa saja yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Dan per kemarin teman-teman, sudah dihilangkan. Data-data dari website STT Nias. Website resmi milik mereka. Sengaja dihapus teman-teman. Dan baru-baru ini keluar klarifikasi. Kalian sudah tonton klarifikasi dari STT Nias yang mereka mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka mengatakan bukan dari mereka. Tetapi yang lucu teman-teman ya, yang lucu adalah data-data tersebut dihapus. Kalau memang bukan dari mereka, mengapa dihapus? Kan yang jadi pertanyaan itu, kalau memang bukan kalian, kenapa dihapus? Biarkan saja, supaya jadi bukti, bukan dari kami loh, silakan dicek. Beda kan gitu. Ini membuat orang bertanda tanya. Membuat orang tambah curiga. Kalau memang bersalah, ya sudah tinggal mengaku, atau Anda sampaikan, ini gara-gara kecerobohan kami. Sehingga ada seorang pengajar kami, atau staf kami, yang membuat bahan seperti itu. Kan tinggal Anda kasih tahu siapa pelakunya. Tinggal bilang, kami tidak terlibat.
Yang membuat adalah si A, si B, si C. Misalnya, si Petrus, atau si Lukas, pelakunya adalah Lukas. Kami tidak tahu, ternyata dia membuat bahan seperti itu. Tapi kan ini enggak. Langsung buang badan. Bahkan mengatakan akan melaporkan orang yang memfitnah mereka. Ini kan konyol. Sebelum dilaporkan, Anda sudah duluan dilaporkan. Tenang saja. Sudah banyak sekali yang melaporkan kegiatan pengajaran di STT Nias ini. Bahkan sudah sedang dibahas di Majelis Ulama Indonesia. Sedang dibahas dengan pihak pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Sudah lagi bahas, tenang saja. Dan kita berterima kasih dengan klarifikasi ini, maka makin viral. Gak capek-capek. Mereka sendiri yang membahasnya, sehingga sorotan itu akan kepada mereka. Bahkan Polycarpus saja, teman-teman. Sebagian Polycarpus nggak berani membela. Biasanya kan Polycarpus paling hobi nih, membela yang beginian. Paling cepat mereka membela. Contohnya Pendeta Andre Tungtung mencoba membela walaupun sebenarnya nggak sanggup. Terus ada juga Tante Louis, Tante Didit Yuli, dan sebagainya. Mereka saja mengatakan, ya kalau memang STT Nias itu memberikan pengajaran seperti itu, artinya mereka salah. Mereka mengakui, kalau memang bahan yang diajarkan seperti itu sah. Sah, mereka salah. Dan jangan berpikir bahwa dengan hapus video seperti itu, dengan hapus data-data seperti itu, akan selesai begitu saja. Enggak, teman-teman. Enggak selesai begitu saja. Jejak digital nggak bisa bohong. Ya, jejak digital nggak bisa bohong. Jangan Anda berpikir, wah tinggal hapus. Sama seperti yang dilakukan Wak Donat ya. Tiba-tiba hapus channel YouTube. Tiba-tiba muncul lagi, setelah muncul lagi, banyak video-videonya yang sudah hilang. Artinya kemarin, di private, supaya bisa disortir. Kira-kira video-video mana yang berbahaya, agar bisa dibuang-buang. Kan begitu. Ini jejak digital udah nggak bisa. Apalagi ini udah jadi sorotan. Udah jadi sorotan, teman-teman. Dan sudah diekstrak. Jadi ternyata yang namanya website itu bisa diekstrak. Supaya jadi bahan pelajaran. Bagi orang-orang yang belajar tentang website, mereka bisa ekstrak data-data tersebut. Dan sudah sangat clear kok. Sudah sangat jelas untuk hal ini. Semua orang juga sudah tahu. Bahkan dari pihak Kristen sendiri juga banyak yang tahu. Ya, dan saya rasa biarkanlah pihak kepolisian yang bekerja. Biarkan pihak kepolisian yang membuktikan. Kalau dibilang, oh, nanti dilaporkan balik. Ya, mereka akan mengejar orang yang memfitnah mereka. Ya, silakan. Kan nanti kepolisian yang membuktikan siapa yang memfitnah siapa. Biar kepolisian yang menunjukkan buktinya. Nah, tetapi, ya, kita senang nih teman-teman. Dengan adanya STT-STT seperti ini yang mengajarkan kebencian kepada Islam. Ya, kalau memang STT ini mengajarkan kebencian, kita senang. Dengan mereka buat itu, makin membuat sadar banyak orang. Kalau ada orang yang menyebarkan kebencian, ada orang yang menjelek-jelekkan agama lain, kita malah senang. Ya, saya katakan, kenapa? Karena dengan mereka berbuat seperti itu, mereka menunjukkan ajaran mereka. Kalau selama ini kan di luar, mereka seperti serigala berbulu domba, menyamar, ya, menyamar, seperti merpati, padahal kelakuan ular. Kan gitu, kelakuan ular tapi nyamar merpati. Dengan mereka mengajarkan kebencian kepada Islam, mereka menunjukkan dirinya mereka sendiri. Walaupun bukan dengan kita mereka tunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswanya, dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang mereka kenal. Dan saya yakin, mahasiswa-mahasiswanya juga bukan orang bodoh. Mahasiswanya pasti banyak orang pintar juga, banyak orang yang masih pakai hati, ya, yang masih melihat bahwa, oh ini nggak benar nih pengajaran seperti ini, gini. Oh ini nggak benar nih agama saya kalau ngajarin seperti ini. Dan itu membuat mereka mulai berpikir, kok sekolah saya ngajarin gini ya? Kok guru saya ngajarin gini ya? Nah, kan begitu. Dengan adanya orang-orang yang mulai berpikir seperti itu, saya yakin makin banyak orang yang tersadarkan. Makin banyak. Dan sudah ada contohnya, teman-teman. Sudah banyak sekali contoh orang-orang yang tersadarkan setelah melihat banyaknya pengajaran-pengajaran kebencian kepada Islam diajarkan di sekolah-sekolah, ya, diajarkan oleh orang-orang sebelah tentunya, dan salah satunya adalah
saudara kita yang bernama Sandana Nathanael. Ya, namanya saja sudah Kristen sekali teman-teman ya. Nathanael, ya, Bang Sandana. Oke, kita akan dengarkan bagaimana syahadatnya dari Bang Sandana ini ya. Semoga dari kisah Bang Sandana ini menjadi sebab buat teman-teman yang di luar sana yang masih mencari kebenaran untuk mendapatkan kebenaran itu. Ya, saya berharap seperti itu. Karena ya ada beberapa konten Kodondi yang saya tonton karena yang masuk ke saya gitu loh. Makanya saya juga kenapa saya mau nyecer. Tapi mulai memang Kodondi kan. Karena itu saya pengen dengar dari Kodondi secara langsung gitu loh. Ya, ya. Kalau mau bersyahadat sih sebenarnya tidak harus dengan saya. Di mana aja boleh. Bahkan kalau di hutan mau sama siapa? Masa mau minta syahadat sama monyet kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Syahadat itu sebenarnya bisa sendiri, ya. Tidak perlu izin siapapun. Yang penting izin dari pencipta kita. Dan yakin. Bisa di mana aja. Tapi kalau namanya ada saksi itu jauh lebih baik, gitu aja. Mau di masjid mana aja boleh. Kebanyakan orang ya gitu ya. Ada anak muda dari Pepantang Siantar, Sumatera Utara, sendirian naik pesawat ke sini. Ke Jakarta, turun di Cengkareng, naik bus ke sini 3 jam, nunggu di sini 2 jam, ketemu saya setengah jam, syahadat, pulang lagi ke sana. Saya bilang, jauh-jauh ke sini cuma syahadat doang, kenapa? Emang di sana nggak ada masjid? Ada kok, cuman Pematang Siantar tuh kota kecil katanya. Kalau saya syahadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu katanya. Ya, elah saya. Iya. Udah ya? Ada lagi nanti yang dari mana? Kudus. Begitu juga perempuan. Hubungin saya, bilangnya pengen ketemu. Jauh-jauh ke sini, syahadat, pulang lagi. Saya tanya, kamu syahadat kenapa jauh-jauh ke sini? Sama, Kudus kota kecil katanya. Orang tua saya pasti tahu kalau saya syahadat di masjid mana aja katanya. Bahkan waktu dia habis syahadat di sini, ada teman saya asli Kudus. Tahu itu, tahu kenal si perempuan itu gitu ya. Loh, kamu anaknya toko ini ya gitu katanya. Si anak itu sampai ketakutan. Jangan bilang-bilang ya orang tua saya. Iya, sampai begitu. Tapi gini kok, yang sebenarnya yang masih bukan saya takutin sih, sebenarnya yang masih saya bingung ini kan. Misalnya saya syahadat sekarang nih. Saya ada sholat maghrib sama sholat isya. Sedangkan saya belum terlalu lancar untuk kayak baca, ya saya tahu emang kalau misalnya wudhu kita baca doa wudhu dulu gitu macam kan. Terus cara-caranya ya beberapa masih ada yang apal gitu, saya udah tahu. Tapi beberapa ada yang belum. Terus kayak saya gerakan sholat belum terlalu paham juga sebenarnya kok. Itu gimana kok? Orang yang baru masuk Islam itu istilahnya Allah Maha Tahu lah. Dikasih waktu buat belajar, step by step. Bukan hari ini syahadat besok jadi imam di masjid. Gak ada begitu. Belajar dulu gitu. Udah sunat belum? Udah sunat, alhamdulillah. Jadi ada yang namanya step by step, belajar dulu. Nanti kita kasih buku, dibaca dulu, dihafalin dulu, gerakannya bagaimana. Belajar dulu. Kalau belum bisa, belum paham sholat sendiri, ya sholatnya tetap di masjid, diusahakan di masjid. Nah, ikutin aja gerakan orang sholat. Ada imamnya kan, dengerin aja. Setiap gerakan sholat, kita cukup membaca Subhanallah. Kita cukup. Nanti sambil belajar. Sambil belajar kayak baca surat pendeknya gitu. Iya. Nanti kalau di rumah praktek belajar sholat nih sendiri, boleh sambil baca kok. Kakak saya juga pegang buku juga boleh, pegang handphone juga boleh, nonton di TV juga boleh. Boleh. Terus sebenarnya saya kalau ngikutin sebenarnya bisa kok kalau surat pendek. Ya. Udah bisa gitu. Tapi kadang-kadang im sama in. Ya tinggal Iya. perhatikan aja. Nanti kita kasih bukunya. Tenang aja. Praktek sholat sehari 5 kali, belum sholat sunnahnya. Yang fardu aja 5 kali, istilahnya. Belajar, nggak sampai seminggu juga bisa. Iya. Saya kalau doa buka puasa tuh udah bisa? Udah dulu. Aku bisa? Dari dulu. Kok bisa? Ya siapa karena ngajarin? mungkin gara-gara ngeliat-liat TV gitu kok. Biasanya ya kayak orang aja kalau denger lagu kan cepet hafal tuh. Iya, betul. Betul. Gara-gara belum puasa denger azan maghrib. Betul. Itulah kenapa memang mendengar lebih cepat, apalagi kalau ada iramanya, lebih cepat masuk dalam hafalan kita memang. Makanya kalau Quran kan memang suka ada kayak iramanya gitu ya. Betul. Itu lebih cepat masuk. Kalau ngafalin surat pendek misalnya, sambil baca, kalau bisa denger murotalnya. Iya, ada kok saya yang online. Itu diulang-ulang,
cepet itu mah. Saya ada yang online yang ada tulisannya, ada suaranya juga. Iya, itu cepet, pasti cepet itu. Ya berarti mah sudah inilah ya, sudah mencoba menggali Islam lah ya. Nah, iya makanya kenapa saya memantapkan untuk langsung ke sini tuh ya gara-gara maksudnya saya juga maksudnya belajar yang mending langsung aja saya masuk ke Islam kok. Gitu. Ya sekarang kan gini, kalau mau masuk ke universitas tertentu gitu, daftar dulu atau belajar dulu? Daftar dulu. Daftar dulu dong, belajarnya di situ kan. Nah, jadi kalau mau masuk Islam ya daftar dulu gitu, baru belajar. Biar dapat pahala juga saya. Ya? Biar dapat pahala juga. Iya, kan sayang ya, sudah praktek tapi nggak ada pahalanya ya. Sebenarnya pacar saya udah DM Kodoni dulu tadinya. Oh gitu? Kapan? Tanggal berapa? Udah lama ya? Udah lama, tapi kayak saya nggak diterusin? Tadi dulu yang. Oh ini. Masih gitu maksudnya. Aku masih ngiyakinin dulu. Jangan-jangan diancam kali sama Nabila. Enggak. Oh, lu nggak masuk Islam, putus nih gitu. Enggak ya? Enggak ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Belajar step by step. Apalagi gini ya. Ya ini sih mungkin pendapat aja ya. Orang yang baru masuk Islam, istilahnya itu masih ada yang namanya grace period lah. Ya, ada yang mengatakan 40 hari, masih dikasih waktu untuk belajar. Itu namanya grace period. Jadi tenang, nggak usah saya harus langsung bisa ini, enggak. Pelan-pelan. Makanya saya ada chat dari kantor gitu. Sholat Jumat udah nambah personil baru nih. Terus aku bilang. Udah kok gitu? Nah, maksudnya sandana gitu? Iya. Terus aku bilang, hari Jumat besok pengen cuti dulu. Pengen perkenalan sama masjid di rumah aku gitu. Iya gitu. Soalnya nanti ngerinya ya kaget aja gitu loh. Saya orang-orang situ. Udah pernah ke masjid yang di rumah? Belum. Oh belum. Maksudnya buat masuk belum kalau. Tapi udah kenal orangnya. Orang-orangnya udah tahu, tapi kan orang yang di perumahan kan taunya saya Kristen. Ntar kerjain. Akhirnya kaget dia. Ntar kerjain orang masjidnya. Akhirnya kaget dia tuh. Nah, saya perkenalan dulu saya bilang. Iya. Ya berarti gini, yang penting Sandana harus sudah tahu dulu di dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun iman. Rukun Islam kita tahu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Yang jika mampu hajinya ya, bukan yang sholat puasanya. Nanti ada yang namanya rukun iman. Apa yang harus kita imani? Pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, kiamat, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah takdir. Takdir itu ada takdir yang mutlak, ada takdir yang kita usahakan. Orang tuanya suku apa? Jawa. Jawa. Kalau ibu Kemayoran. Hah? Ibu Kemayoran, ayah Jawa. Kemayoran Jakarta? Iya. Oh Betawi? Iya. Tapi sebenarnya nenek tuh orang Aceh. Oh, oke. Nah, sekarang gini, Sandana sebagai manusia bisa nggak milih untuk lahir jadi orang Betawi gitu kan? Mau lahir tuh milih gitu, bisa nggak? Aku mau lahir jadi orang Jawa. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, itu adalah takdir yang mutlak. Rezekinya sudah ketakar, nggak mungkin ketukar sama orang lain. Umurnya juga sudah ketakar. Umur sekian nanti selesai gitu, udah ditakar gitu. Kita nggak bisa milih, nggak bisa nentuin. Itu namanya takdir yang mutlak. Tapi juga ada takdir yang kita bisa usahakan. Mau pinter, belajar. Mau sukses, kerja keras. Itulah. Mau punya anak, nikah. Gitu. You know? Itu di dalam Islam, rukun imannya begitu. Kira-kira kalau dari Sandana, ada yang mau ditanyain nggak mengenai Islam? Sebenarnya saya masih rancu sama apa itu makruh. Makhluk. Makruh. Oh makruh. Makruh itu kalau dikerjakan tidak dosa, tidak dikerjakan juga tidak berpahala, jadi nggak apa-apa gitu. Ya enggak, maksudnya ini nggak apa-apa nggak sih kalau saya ngomong gini? Maksudnya Nggak apa-apa kenapa? karena ya kenapa kalau misalkan begitu kenapa bilang aja nggak boleh gitu? Oh, enggak Enggak begitu. gitu ya? Contoh gini misalnya, contoh nih ya. Kalau ke masjid misalnya, kita sholat. Ya. Tapi kita orangnya doyan makan pete nih. Kalau kita ke masjid sholat, ya kan pasti ada yang kita ucapkan di dalam gerakan sholat. Kalau kita lagi ngomong kanan kiri bawa pete gimana? Nah itu makruh namanya. Tapi itu makruh untuk orang yang makan pete apa makruh orang yang? Untuk orang yang makan petenya dong, bukan untuk orang yang nggak makan pete.
untuk orang yang makan petenya makruh. Jadi sebaiknya tidak mengganggu orang lain gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Ya sebenarnya emang. Tapi bukan berdosa, nggak berdosa. Cuman kan nyebelin gitu orang lagi begini bawa pete gitu. Ya kemarin saya perumpamaannya mungkin kayak kurang masuk gitu kok. Makanya kayak gitu. Tapi kan tawana mendingan ya udah nggak boleh aja dong daripada begitu gitu. Enggak juga. Dulu saya ngomong kayak gitu. Ya. Karena belum dapat penjelasan yang benar-benar Dengan contoh. dengan contoh yang Iya. sekiranya oh gitu. Iya. Ya, sebel nggak kira-kira kalau sebelahnya orang yang bawa pete gitu? Ya berisik misalnya kita sholat biasa kan katanya nih kalau misalnya kita yang puasa apa sholat apa Puasa apa? kalau habis tarawih gitu Tarawih, kadang-kadang anak-anak kecil itu pada bercanda pada berisik gitu kan kadang-kadang kan orang-orang yang sholat pengennya bener jadi risih kan gitu. Berarti anak kecilnya itu yang makruh kok. Kalau saya belum pernah denger sih kalau yang berisik gitu terhukum makruh belum pernah denger. Tapi kalau anak-anak itu ya istilahnya gimana ya? Itu tinggal tergantung orang tuanya sih harusnya. Tetapi kadang-kadang dulu waktu gue jadi orang Kristen juga begitu. Oh iya. Berisik banget sih gitu. Apalagi dulu rumah saya dekat masjid. Oh iya. Dekat banget sama Kalau masjid. saya sebenarnya bukan ya karena saya nggak ke masjid ya. Iya. Mungkin karena kayak depan rumah gitu jadi berisik dia gitu. Iya, memang. Ini bukannya sholat malah berisik nih. Ya namanya anak-anak. Iya. Kadang-kadang kalau anak-anak kan kita juga gimana ya? Kalau orang Jawa bilang nggak bisa maido, tahu nggak maido? Nggak tahu. Nggak bisa ngomel, nggak bisa Iya. ya. Gitu. Namanya anak-anak lah. Amin. Dulu juga mungkin waktu anak-anak lu berisik. Iya, bisa Cuman kan kita orang tua yang harus maklum gitu aja. Oh jadi kok. Iya ya. Ya gimana ya? Nggak bisa, ya itulah nggak bisa kita ngomel dengan anak-anak yang seperti itu, apalagi ketemu dengan teman-teman yang seumuran, ya pasti mereka begitu. Dan ini Tapi maksud saya gini, ketika kita melihat sesuatu yang kelihatannya mungkin atau kedengarannya menyebalkan, sisi baiknya tuh begini, anak-anak yang mau bermain di masjid, itu juga baik buat mereka. Artinya mereka itu, supaya mereka tuh akrab dengan masjid, gitulah. Terus ketika mereka mencoba membacakan sesuatu, seperti misalnya takbiran gitu ya, kita cuma saya akhirnya cuma bisa mikirnya gini, oh apa yang mereka lakukan itu adalah keceriaan anak-anak. Walaupun mungkin kedengarannya nyebelin, berisik dan segala macam, tapi apa yang mereka dalam tanda kutip kumandangkan di dalam masjid itu semuanya puji-pujian buat pencipta kita loh gitu. Yang dipuji kan pasti seneng. Kenapa kita harus sebel gitu maksudnya? Gitu aja. Iya kan? Nah, kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi yang berbeda aja. Kalau yang begini kelihatannya nyebelin, coba dilihat dari sisi sini, oh ternyata ada baiknya. Gitu aja sih sebenarnya. Ya udah kalau misalnya lagi malam takbiran berisik, ya udah pergi aja ke mana gitu. Dihindari kan bisa. Misalnya kalau berisik banget ya. Tapi kalau sholat tarawih itu wajib atau enggak kok? Enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Tapi itu apa ya? Sangat dianjurkan gitu. Sangat dianjurkan. Terus kalau masalah soal makanan nih kok, yang masalah haram, kan ada beberapa kayak katanya tuh yang hidup di dua alam haram, babi, terus kayak setelah gitu dog. Anjing. Iya. Anjing haram ya? Itu bekas advent soalnya. Enggak soalnya. Ya haram kalau anjing haram. Ya haram sama najis tuh sebenarnya beda, ada perbedaan sedikit. Iya, soalnya saya kemarin baca babi dan anjing itu najis katanya. Pokoknya ada yang dibaca itu tertulis najis gitu kan. Terus sama yang saya dengar dari orang tuh kalau hidup di dua alam tuh haram juga. Jadi kalau misalkan kayak kepiting gitu makan haram gak kok? Nah itu sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi kebanyakan kalau yang kepiting yang hidup di dua alam, katanya sih ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh gitu. Terus rajungan tahu kan? Iya, tahu. Rajungan ada yang bilang itu boleh karena itu hidupnya memang di laut gitu. Tetapi kalau saya sih gini aja, kita ambil dari pendapat yang mayoritas saja gitu. Babi dan anjing yang haram. Kalau babi dan anjing udah jelas itu mah, itu udah sepakat semua, najis dan haram gitu. Itu udah jelas.
yang ada pendapat-pendapat itu ya kita sebaiknya kita berhati-hati. Gitu aja. Dimana kayak Kalau berhati-hati artinya kita boleh ngikutin yang mana, tapi kita lebih baik kalau saran saya ikutin yang mayoritas atau yang kebanyakan gitu. Kalau yang babi udah nggak ada yang bilang, tapi babi boleh dimakan sebenarnya boleh kalau dalam keadaan emergensi. betul. Kalau nggak ada makanan lain. Iya, misalnya di hutan, kalau kita nggak Berarti nggak saya makan, udah kita tahu. bisa mengancam hidup kita, ya boleh. Tapi udah jelas, kalau babi bahkan ada di ayat Quran, nggak perlu penafsiran lagi gitu. Jadi nggak perlu pendapat ulama, udah jelas gitu. Iya. Babi darahnya, bangkainya haram semua. Udah. Nanti pelan-pelan, dana kan panggilnya, panggilnya dana. Iya, betul. Itu bisa belajar pelan-pelan hal-hal seperti itu. Dan kalau orang baru masuk Islam itu kan biasanya kadang gini, pernah dengar nggak lu Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu, pernah dengar begitu? Jangan didengerin yang begitu ya. NU Muhammadiyah persis itu hanya ormas ya, bukan Islam yang berbeda, Islamnya sama gitu. Itu hanya ormas yang dilakukan atau yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan kelompok itu gitu. Bukan berarti ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, enggak. Islamnya tetap satu. Gitu. Ya, nah maksudnya nanti kalau baru masuk Islam, belajarnya tuh belajar yang disebut dengan mainstream atau arus utama aja, yang kebanyakan. Masalah ormas-ormas itu menanti dulu lah gitu. Iya. Ketika kita punya visi misi tertentu, nah tinggal kita cari ormas mana yang cocok. Itu pun kalau kita mau ikut, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada kewajiban untuk itu ormas gitu. Ya, makanya juga saya pengen tanya itu juga gitu. Maksudnya cara membedakannya. Kayak saya kan datang ke sini untuk belajar sama Kodondi. Maksudnya yang model kayak gimana juga nih yang Kodondi pegang gitu. Saya ngerinya kalau saya ketemu di luar nih, ternyata ini nyaman juga nih. Ternyata menurut Kodondi tapi jangan gitu. Misalnya gitu ya, misalnya gitu. Saya ngeri saya salah ngikut arus gitu. Makanya ketika kita mau mengikuti sekelompok orang tertentu dengan ormas tertentu, pelajarin dulu deh visi misinya apa. Kan setiap organisasi pasti punya visi misi. Tuh, pelajarin itunya dulu. Contoh misalnya NU. NU itu dia visi misinya adalah mengedepankan untuk dakwah misalnya. Ya. Makanya banyak apa namanya? Misalnya kayak kegiatan mereka tuh untuk misalnya kayak maulid dan segala macam. Muhammadiyah dia visi misinya apa? Untuk pendidikan misalnya. Makanya banyak sekolah. Nah, tinggal kita lebih cocok yang mana di situnya. Gitu. Nah, nanti di antara ormas-ormas itu kan biasanya nanti mereka mengikuti apa ya, kayak semacam fikih-fikih tertentu gitu. Bukan berarti itu Islamnya beda, enggak. Islamnya tetap sama, cuman tinggal mereka ngikut yang mana gitu aja. Saya diundang Muhammadiyah juga, saya diundang NU juga. Kedua-duanya nggak ada masalah buat saya gitu. Ya pokoknya saya masih bisa nanya-nanya Kodondi kan. Bisa tenang aja. Dan orang yang masuk Islam itu kan nggak langsung kita cuman syahadatin udah lepas gitu, enggak. Nanti ada pembinaannya. Pembinaannya tuh apa namanya? Ngaji. Dana nanti sediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Nah, itu nanti kita kirim guru privat ke rumah langsung. Boleh nggak ke rumah? Boleh. Orang tuanya nggak masalah. Kebetulan saya tinggal sendiri. Udah tinggal sendiri, apalagi tinggal sendiri. Dikirim guru privat. Yang cowok dikirim guru laki, yang cewek dikirim guru perempuan gitu. Ya. Ya saya kalau itu udah ngeliat dari Kodondi. Nah, itu kita memang kawal sampai si mualaf ini bisa menjalankan Islamnya mandiri gitu. Tapi sah gak sih kok misalnya gini, saya lagi nggak mau di rumah nih, saya chat orangnya misalnya, Mas kita ke McD aja yuk, misalnya gitu. Kemana? Ke McD gitu. Oh McD, boleh. Masa ngaji di McD? Oh ngaji. Kan ngaji. Enggak, saya kira kayak nih Mas harus belajar ini. Maksudnya saya kira cuman kayak dituntun ke situnya doang, lo kayak Mas baca ini, apalin ini, kira saya gitu. Oh enggak, jadi yang guru privat yang kita kirim itu dia nanti akan ngajarin fikih, akidah, sama ngaji. Ngaji itu maksudnya belajar ikro. Ya. Kalau fikih dan akidahnya aja ngobrol atau ngasih tahu sih mungkin bisa di tempat lain selain di rumah. Tapi kalau ikro kan pasti butuh tempat yang tenang buat. Bener, ya. Ya kalau habis ngaji terus bilang sama gurunya, Mas ayo saya traktir McD, ya boleh aja, kenapa nggak boleh? Sekalian ngobrolin yang lain. Ya. Iya boleh. Oke, baik. Ya. Tapi jangan di McD dong.
Iya, Pak. Boleh nggak sih di McD? Oh, nggak boleh ya? Karena itu ya. Oh ya. Nah, itu mah urusan lain lah. Itu Iya. mah apa? Orang perusahaan lah itu. Pembahasan lain lah ya. Ya, apalagi? Udah itu aja sih. Cukup? Cukup. Kalau yang dari akidah yang lama, berarti memang Dana sebenarnya sudah tinggalin udah lama ya? Udah tinggalin lama, terus kayak saya bingungnya juga, saya mau kemana nih? Dan ada satu tujuan yang udah saya mau capai nih, maksudnya ya nikah dia dengan dia juga kan, kayak ya udahlah aku kesini aja lah, gitu. Dan berbagai yang udah saya lihat nih kayak dibilang apa ya, bukan mujizat lah kalau bahasa saya ya, kayak Mujizat apa? kayak dia lagi di fase bingung, terus dia Oh, kayak ditolong gitu. mendekati itu, dia kerja juga baru kos ternyata, Oh. kerja baru masuk. Ya maksudnya ada aja jalannya gitu, maksudnya kayak Ya nanti gini lah, istilahnya sambil dijalanin, sambil belajar, ketika kita sudah jadi orang beriman, kita hanya perlu bertakwa. Takwa itu artinya cuma ngejalanin perintahnya, ngejauhin larangannya, udah gitu. Jadi kalau seolah-olah kalau kita, yang namanya takwa itu seperti kita sedang berjalan di sebuah jalan, di situ ada lubang, ada misalnya ada duri, misalnya tuh. Kita bisa ngeliat nih, oh ini kalau kita injak sakit nih, Iya. nah, jangan lewat situ. Ya, Gitu. Itu artinya takwa gitu. Seperti itu gitu. Ya, baik kok. ada lagi mau tanya? Udah cukup, itu aja. Cukup? Gitu doang? Hmm. Kirain apa gitu ya? Oh, saya Kirain filsafat atau apa? enggak. Kenapa? Cie, belum syahadat udah terharu. Tadi ibu saya pengen ngikut kok, mungkin nangis juga. Ibu, Ibu saya, oh, kan saya juga udah bilang sama ibu. mau saya. ikut? Mau ikut. Kenapa nggak diajak? Tadinya tuh saya pengen naik motor, Oh, kan ibu di Kemayoran kan, saya di Bekasi. Saya bilang, ibu naik apaan? Dan naik motor, soalnya Nabila. Saya gituin. Oh ya udah, nah, karena hujan, nggak jadi naik motor. Kan kalau reschedule juga kan nggak mungkin, nggak enak juga, orang saya butuh kan. Waktunya begini. mepet-mepet. Iya makanya itu. Nah, tadi saya juga bilang sama Mbak Melisha, Mbak saya kayaknya agak ngaret deh. Sedikit saya udah, tapi udah nyampe mana ya? Papanya gimana? Papanya udah tahu? Tahu, tapi dia nggak tahu saya mau kapan mau alap. Oh, tapi maksudnya gimana? Iya. Marah atau enggak? Enggak. Karena kan saya sama dia juga udah tunangan sebenarnya. Oh, oke. Ya udah, keluarga juga udah sama-sama tahu. Ya. Ya berarti artinya kalaupun Dana bersyahadat, papanya juga nggak bisa apa-apa gitu kan, nggak menentang atau apa kan. Yang penting nanti ketika misalnya ada penolakan dari orang tua, Dana tetap boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu aja. Jangan sampai kasar atau tidak, Menyakiti perasaan. ya kurang ajar. Walaupun beda keyakinan ya, justru malah Dana nanti harus bisa menunjukkan setelah Dana menjadi seorang Muslim, Dana harus bisa kelihatan lebih baik dari sebelumnya. Amin. Pasti mereka akan paling nggak gimana sih hati orang tua gitulah. Paham. Ya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita syahadat aja, nanti baru kita tinggal atur ya buat rutenya. Bentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali sekarang di hadapan saya ada seorang pemuda bernama Sandana. Betul? Nathanael ya, betul. Sandana apa namanya? Nathanael. Nathanael. Nah, saudara Sandana ini panggilannya Dana ya. Ya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan saya dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Karena sudah menghubungi admin, jadi sudah memberikan data dan juga sudah dibuatkan surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Jadi kita sekarang tinggal melaksanakan prosesi syahadat aja. Ya. Seperti biasa, sebelum melakukan prosesi syahadat, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah Sandana Nathanael ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan, rayuan, intimidasi dari orang lain? Atas kemauan sendiri kok. Alhamdulillah. Orang tua tadi kalau dengar ceritanya juga sudah mungkin mengetahui ya. Mengetahui. Oke, jadi saya rasa tidak ada masalah. Pesannya hanya apa? Di dalam Islam tidak ada paksaan. Dan juga di dalam Islam kita tidak perlu
minta izin kepada siapapun kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun orang tua nanti menentang atau marah atau bagaimana, kita hanya perlu membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah saudara Sandana ini berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Insya Allah berjanji kok, siap. Keren, udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah, ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa menghalangi saudara Sandana untuk melakukan prosesi syahadat. Ini sudah ada surat yang disiapkan. Nanti Dana tolong baca dari sini pernyataan memeluk agama Islam ya. Terus ini dengan ini saya nama nik ini semua nggak usah dibaca sampai agama sebelumnya aja ya. Baik. Setelah itu baru ini, setelah sampai 2 kalimat syahadat baru kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tuntun Agama sebelumnya Kristen disebutin kok. sebutin, jadi nama terus langsung agama sebelumnya Baik. ya. Terus baru ini 2 kalimat syahadat baru kita ini salaman. Oke. Kalau udah siap langsung silakan mulai dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya, nama Sandana Nathanael, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita berjabat tangan, saya tuntun dalam bahasa Arab, kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sah ya. Sah. Saudara Sandana sudah sah menjadi muslim. Saya ingin memeluk saudara saya yang baru dalam iman. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, ngasih kok ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi bagus. Jangan berpikir dengan hujatan-hujatan mereka, maka kita akan sedih, kita akan lemah. Enggak. Dengan mereka menunjukkan hujatan-hujatan mereka, mereka sedang menunjukkan siapa diri mereka. Kita lihat selama ini Islam kan selalu difitnah. Islam selalu digembar-gemborkan sebagai agama teroris, agama jahat. Sedangkan mereka agama kasih dan sebagainya. Itu yang mereka bangun di luar. Tapi di internal mereka kan mereka nggak bisa nipu. Banyak orang seperti itu. Di depan media, di depan orang ramai, dia menunjukkan bahwa dia orang suci, orang baik, suka menolong orang. Padahal aslinya kejam, aslinya sadis. Dan yang tahu itu kan orang rumahnya, keluarganya. Banyak pejabat seperti itu. Kalau di depan publik, waduh saya sayang sama kamu. Kasihan kamu yang kena bencana. Wah anak ini kasihan sekali, saya tolongin, saya bantu dia, saya sekolahkan dia. Jago actingnya teman-teman, jago pencitraan. Banyak orang seperti itu, pencitraan luar biasa. Tapi kita bisa tahu dia siapa setelah kita tanya sama keluarganya. Kalau keluarganya bilang, ah bohong itu, aslinya suka marah-marah, bohong itu, kami saja jadi anak disiksa. Kan jadi tahu kita siapa karakter aslinya. Sama seperti kemarin pendeta di Surabaya. Bayangkan teman-teman, pendeta ini kalau di mimbar ngomong tentang keluarga. Ngomong tentang keluarga. Ngomong tentang nggak boleh melukai istri. Nggak boleh lakukan KDRT, harus cinta istri. Bahkan dia cerita jemaatnya, ada yang kena KDRT, dia malam-malam datangi. Datangi bilang sama suaminya, jangan kamu jadi bencong, mukulin istri. Pukul saya kalau berani. Luar biasa. Di depan jemaat ngomongnya seperti itu. Tapi rupanya, puluhan tahun teman-teman, istrinya dipukulin, istrinya disiksa. Setelah terkuak dari istrinya, ada CCTV-nya, habis pendeta tersebut kan, habis teman-teman. Reputasi yang selama ini dia bangun. Selama ini kan orang berpikir dia bagus, baik. Dan bisa jadi kalau istrinya ngomong, belum tentu jemaatnya percaya. Mungkin jemaatnya bilang, ah ini istrinya pingin harta, istrinya pingin cerai supaya dapat setengah hartanya. Tapi kalau ada CCTV, ada bukti, bahkan anaknya juga ngomong, nah baru terdiam sekarang. Baru terdiam. Ini sama teman-teman.
Kita banyak mendengar ya, mahasiswa-mahasiswa dari STT itu memberikan kesaksian bahwa mereka itu dulu diajarkan kebencian. Selama ini kita nggak percaya. Banyak penonton-penonton, laskar-laskar Polycarpus bilang, wah kamu menyebarkan fitnah. Mana ada di sekolah STT gitu. Saya ingat ya, Kodondi itu beberapa kali menginterview, ngobrol dengan mantan-mantan misionaris, dengan mantan-mantan pendeta, mantan-mantan murid STT. Mereka bilang, ada pengajaran untuk membenci Islam. Terus penonton ngamuk-ngamuk. Penonton Laskar Polycarpus ngamuk-ngamuk. Mereka bilang, apa-apaan ini? Fitnah. Sembarangan. Mana ada di kekristenan ngajarin gitu? Mana ada di sekolah tinggi teologi ngajarin gitu? Kami agama kasih, kami damai. Tidak seperti itu. Ya. Ngomong seperti itu, teman-teman. Banyak sekali yang ngomong seperti itu. Tapi setelah terkuak ini sekarang, ya, terkuak, terdiam mereka kan? Terdiam mereka, teman-teman. Ya. Karena terbukti ada. Walaupun mereka menggunakan alasan, loh itu kan cuman STT Nias. Apakah STT Nias bisa menjadi perwakilan seluruh STT? Kan nggak bisa. Jangan gara-gara satu STT Nias, semua STT kena cap. Jangan, dia bilang nggak fair. Nah, kalau mereka kan jago ngomong seperti itu. Kalau ada oknum atau satu institusi, mereka bilang bukan Kristen. Tapi kalau Islam yang buat, wah itu ajarannya itu. Coba lihat. Kalau ada ustadz melakukan pencabulan di ponpes, di pesantren, mereka bilang, oh itu ajarannya itu. Ya. Paling cepat mereka teriak itu ajarannya. Tapi kalau mereka, enggak lah, itu oknum. Oknum, teman-teman. Nah, nanti kalau udah yang buat rupanya satu gereja, wah itu oknum juga itu. Itu institusinya yang nggak beres. Gereja yang lain enggak, gereja itu aja yang salah. Tetap, teman-teman. Ada aja alasan mereka untuk menjawab, ada aja alasan mereka untuk ngeles. Ada aja. Dan luar biasanya seperti itu. Luar biasanya seperti itu. Jago mereka bersilat lidah. Sama seperti terbongkar ya. Skandal-skandal yang dilakukan oleh Katolik Roma. Mereka bilang, oh itu nggak mewakili. Padahal satu Katolik, teman-teman. Kalau Protestan masih oke lah, cuma satu sinode atau satu gereja doang. Ini Katolik loh, teman-teman. Perwakilan resmi. Ya, kalau Vatikan itu kan perwakilan resmi dari Katolik. Nggak ada lagi yang lebih pantas mewakili Katolik kalau bukan kekatolikan atau Vatikan. Skandal di Vatikan ya udah artinya skandal seluruh Katolik. Tapi kan mereka selalu bilang enggak lah, enggak seperti itu, jangan fitnah dan sebagainya. Jangan lihat cuman mereka, lihatlah ajaran kami secara total. Ya terserah kalian lah. Terserah kalian. Kalian mungkin bisa, ya mohon maaf saya katakan ya, mengelabui. Kalian mungkin bisa mengelabui orang luar. Tapi dalam, ya, orang-orang dalam, internal kalian, saya rasa mereka juga sadar. Nah, sama seperti ini sekarang. STT Nias mungkin bisa ngomong, oh itu bukan kami. Bukan kami nggak ngajari gitu. Tapi kan mahasiswa-mahasiswanya pasti bunyi. Akan ada mahasiswa-mahasiswanya yang menceritakan bagaimana pengajaran di sekolahnya. Akan ada mahasiswa-mahasiswanya yang mungkin jadi mualaf. Mungkin sudah jadi mualaf. Karena banyak tamatan-tamatan STT yang jadi mualaf. Yang ngomong pendeta Estra Soru, bukan saya ya. Estra Soru sendiri yang memberi kesaksian, banyak sekali tamatan-tamatan STT itu jadi mualaf. Bahkan pengajar di STT, pengajar S2 teologi, itu jadi mualaf. Kenapa mereka bisa jadi mualaf? Ya salah satu faktor yang mendorong, mereka melihat bahwa ajaran ini nggak sesuai gitu. Teorinya luar biasa bagus. Ajaran Yesus nggak seperti itu. Mereka ngomong ajaran Yesus, tapi kelakuan mereka nggak mencerminkan kekristenan. Inilah yang membuat mahasiswa-mahasiswa ini mencari tahu. Cari keluar gitu kan. Apa benar Islam seperti yang mereka fitnah? Apa benar Islam memang agama yang jelek? Setelah mereka cek, mereka belajar, mereka lihat, oh enggak, Islam bagus, Islam agama damai, Islam agama yang menerapkan ya, aturan di atas segalanya. Karena dengan adanya aturan inilah, orang bisa damai, orang bisa kasih.
Jadi nggak mungkin ya orang bisa mengasihi kalau kondisinya itu kondisi yang nggak baik. Bagaimana ajaran kasih itu bisa diterapkan? Ya kalau kondisinya sudah tertib. Kita lihat kenapa di daerah-daerah yang miskin, daerah gelandangan, daerah yang istilahnya makan aja susah, itu kriminalnya tinggi. Coba saya tanya, kenapa di daerah-daerah seperti itu bisa kriminal tinggi? Karena memang nggak ada ketertiban, nggak ada aturan. Betul tidak? Karena nggak ada aturan, jadi seperti itu. Beda dengan daerah-daerah yang aturannya tegas, hukumnya tegas, pemerintahnya tegas, syariatnya tegas. Ada kedamaian, ada rasa aman, dan orang bisa saling mengasihi. Karena situasinya memungkinkan, dan Islamlah yang membuat kondisi itu. Jadi kalau dibilang Islam ini bikin susah, kere, dan sebagainya, silakan dicek. 10 negara termiskin, 10 negara dengan kriminal terbesar. Silakan dicek. Ya, negara-negara dengan tingkat kriminal terbesar, negara-negara dengan perjinahan terbesar. Apakah Islam masuk? Enggak. Apakah orang Islam ada yang bejat? Yes. Semua agama ada yang bejat, tapi ajaran Islam jelas menentang hal tersebut. Jelas. Kita nggak ada abu-abu. A, B, B, hitam-hitam, putih-putih. Kita nggak pernah abu-abu. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Ya, saya rasa udah clear yang saya sampaikan, dan semoga dari video ini ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan buat Bang Sandana Natael, selamat datang. Ya, Anda sudah memilih jalan yang tepat, Anda sudah menjadi orang yang terselamatkan, orang yang mendapatkan kebenaran, dan selamat juga Anda sudah memulai sesuatu yang baru. Yang paling penting adalah bisa istiqomah. Ya, jadi menjadi mualaf itu satu keberuntungan karena dosa kita di reset, dimulai dari nol. Tapi ujungnya adalah bagaimana kamu hidup. Nggak ada gunanya ya. Kita di reset tapi endingnya kita nggak benar. Endingnya kita kembali. Banyak yang seperti itu teman-teman. Udah mualaf, di akhir hidupnya kembali murtad. Banyak kita temukan. Akhir hidupnya murtad kembali. Nggak istiqomah. Nggak sanggup menghadapi cobaan. Karena begitu mualaf, biasanya ada aja cobaan teman-teman. Akan ada cobaan sesuai dengan dirinya. Ada yang dicobai dengan harta, ada yang dicobai dengan keluarga, ada yang dicobai dengan banyaknya masalah hidup, dan sebagainya. Bagaimana dia istiqomah? Itulah ujiannya. Ada orang juga nggak siap. Begitu mualaf, banyak undangan, ya untuk ngobrol, untuk podcast, tiba-tiba jadi sombong. Tiba-tiba jadi star syndrome. Itu ada juga. Itu saya nggak pungkiri. Saya nggak pungkiri. Ada mualaf yang menjadi jatuh. Gara-gara nggak siap. Nggak siap. Jadi kita harus ya benar-benar istiqomah. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan semoga bisa dimengerti teman-teman ya. Dan sekali lagi, bagi teman-teman ya, yang mau nonton kesaksian-kesaksian, kita juga akan tampilkan kesaksian-kesaksian mualaf di channel ini dan channel HMC ya, yang akan kita buat berbeda, HMC News. Ya, terima kasih atas dukungan kalian. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.